Tanah hutan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan produktivitas hutan di planet kita. Tanah ini adalah ekosistem kompleks yang penuh dengan kehidupan, dan sifatnya sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti iklim, vegetasi, dan bahan induk. Memahami variasi ini sangat penting untuk pengelolaan hutan dan upaya konservasi yang efektif. Disinilah klasifikasi tanah berperan. Klasifikasi tanah menyediakan kerangka sistematis untuk mengkategorikan tanah berdasarkan karakteristiknya yang sama. Ini memungkinkan kita untuk lebih memahami distribusi, sifat, dan batasan berbagai jenis tanah yang ditemukan di ekosistem hutan. Dengan mengklasifikasikan tanah, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang praktik pengelolaan hutan, seperti pemanenan kayu, reboisasi, dan mitigasi kebakaran hutan. Klasifikasi tanah yang akurat membantu kita mengidentifikasi area yang sangat sensitif terhadap gangguan atau erosi. Informasi ini sangat penting untuk menerapkan praktik kehutanan berkelanjutan yang meminimalkan dampak negatif pada kesehatan tanah. Selain itu, memahami sifat-sifat tanah sangat penting untuk memprediksi ketersediaan nutrisi, kapasitas menahan air, dan faktor-faktor lain yang secara langsung memengaruhi produktivitas hutan. Intinya, klasifikasi tanah hutan berfungsi sebagai alat fundamental untuk pengelolaan dan konservasi hutan berkelanjutan, dengan memberikan wawasan tentang hubungan yang rumit antara sifat-sifat tanah, kesehatan hutan, dan jasa ekosistem. Seperti buku yang diatur dalam bab, tanah disusun dalam lapisan-lapisan berbeda yang disebut horizon. Horizon ini berkembang seiring waktu karena interaksi berbagai faktor pembentuk tanah. Di antara horizon-horizon ini, lapisan-lapisan tertentu memiliki makna khusus dalam klasifikasi tanah. Ini dikenal sebagai horizon diagnostik. Horizon diagnostik memiliki karakteristik spesifik yang mencerminkan proses pembentukan tanah yang dominan dan kondisi lingkungan yang berlaku di area tertentu. Misalnya, keberadaan horizon permukaan yang tebal dan berwarna gelap yang kaya akan bahan organik mungkin menunjukkan riwayat vegetasi yang subur dan aktivitas biologis yang tinggi. Ilmuwan tanah dengan cermat memeriksa keberadaan, ketebalan, warna, tekstur, dan komposisi kimia horizon diagnostik untuk mengklasifikasikan tanah. Horizon ini berfungsi sebagai sidik jari, mengungkapkan sejarah dan sifat unik dari setiap jenis tanah. Dengan memahami bahasa horizon diagnostik, kita mendapatkan wawasan berharga tentang kesesuaian tanah tertentu untuk berbagai jenis hutan, kerentanannya terhadap erosi, dan kesuburannya secara keseluruhan. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan tanah telah mengembangkan berbagai sistem untuk mengklasifikasikan tanah, dengan tujuan menciptakan kerangka kerja yang diterima secara universal. Saat ini, sistem yang paling banyak digunakan adalah World Reference Base for Soil Resources, atau WRB, yang menyediakan pendekatan komprehensif dan hierarkis untuk klasifikasi tanah. WRB mengelompokkan tanah ke dalam kategori hierarkis berdasarkan karakteristiknya yang sama, dimulai dengan kategori terluas, kelompok referensi tanah, dan berlanjut ke tingkat yang lebih spesifik. Struktur hierarkis ini memungkinkan klasifikasi yang fleksibel dan rinci, mengakomodasi keragaman tanah yang luas yang ditemukan di seluruh dunia. Sistem lain yang banyak digunakan, khususnya di Amerika Serikat, adalah taksonomi tanah (USDA). Sistem ini mengikuti struktur hierarkis yang mirip dengan WRB, tetapi menggunakan nomenklatur dan kriteria yang berbeda untuk mendefinisikan kategori tanah. Namun, kedua sistem tersebut menekankan pentingnya horizon diagnostik dan sifat-sifat tanah dalam mengklasifikasikan tanah secara akurat. Pada tingkat klasifikasi tertinggi di WRB dan taksonomi tanah USDA adalah ordo tanah. Ordo ini mewakili pengelompokan tanah terluas berdasarkan proses pembentukan tanah yang dominan dan karakteristik yang dihasilkan. Setiap ordo mencakup berbagai jenis tanah, namun mereka berbagi sifat-sifat mendasar yang membedakan mereka dari ordo lainnya. Misalnya, ordo spodosol, yang ditandai oleh horizon spodik yang berbeda yang diperkaya dengan oksida besi dan aluminium, biasanya terbentuk di iklim yang sejuk dan lembab di bawah hutan jenis konifera. Tanah ini seringkali bersifat asam dan memiliki kapasitas rendah untuk mempertahankan nutrisi. Sebaliknya, mollisol, yang dikenal dengan horizon permukaannya yang dalam dan subur yang kaya akan bahan organik, biasanya berkembang di bawah padang rumput, di daerah semi kering hingga sublembab. Memahami karakteristik dan distribusi berbagai ordo tanah sangat penting untuk pengelolaan lahan dan konservasi yang efektif.
Dengan mengenali sifat-sifat yang melekat pada setiap ordo, kita dapat menyesuaikan praktik kehutanan kita untuk mengoptimalkan produktivitas sambil meminimalkan dampak lingkungan. Misalnya, mengetahui bahwa spodosol rentan terhadap pencucian nutrisi dapat memandu strategi pemupukan. Erodibilitas molisol tertentu dapat informasi prik ponics vengdang frilis.